minhum, dan juga ada sebagian daripada ulama yang berkata yajuzu iqamati ghairi turab maqamahu, boleh dalam sesuatu yang kalau menggunakan debu maka sesuatu itu bisa rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kali ini saya ingin membahas tentang najis mughalladhah, tentang cara menyucikan najis mughalladhah. Bisakah menggunakan sabun? Karena saudara-saudara kita yang muslim ataupun muslimah, terutama yang berada di luar negeri, yang bekerja di Hong Kong, di Thailand, ya, di Korea dan lain sebagainya, termasuk di perkotaan-perkotaan, di mana notabene di sana itu banyak anjing dan tidak ada debu. Yang biasa kita kenal dalam mencuci najis mughalladhah itu harus dicuci atau disiram 7 kali. Salah satu di antara yang 7 itu harus dicampur dengan debu. Nah, sekarang bagaimana? Apakah bisa diganti oleh sabun? Baik kondisi darurat seperti di daerah-daerah luar negeri yang notabene banyak anjing, kemudian sulit debu dan lain sebagainya, atau di kota-kota, apakah sabun ini bisa mengganti posisi sabun? Maka di sini kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, saya ingin membacakan sebuah referensi, sebuah kitab, yaitu kitab Fathul Aziz Syarhul Wajiz, halaman 264 juz 1. Di situ dijelaskan secara gamblang tentang perbedaan ulama dalam masalah ini. Berikut juga alasannya. Hal yaqumu sabun wal ashnanu maqamat turabi. Apakah sabun dan juga kayu gaharu itu bisa menempati posisinya debu? Ya. Maka jawabannya di sini fihi salah satu aqwalin, dalam masalah ini ada 3 pendapat, bahkan ada 4 pendapat setelah saya baca. Azharuha, yang paling zahir, artinya yang paling jelas, yang paling kuat, la, tidak. Ya, artinya sabun atau yang lain itu tidak bisa mengganti posisinya debu. Artinya harus pakai debu. Alasannya apa? Bizahiril khabar. Karena hadisnya sudah jelas. Ihdahunna mamzujatun bitturab. Salah satunya dicampur dengan debu. Ya. Wa li'annaha taharatun muta'alliqatun, dan dikarenakan najis mughalladhah ini adalah cara bersuci yang berkaitan dengan sesuatu. Ya. Yaitu antara air dengan debu. Fala yaqumu ghairuhu, maka tidak boleh yang lain ditempatkan atau menempatkan posisi debu. Katayammumi, sebagaimana tayammum. Maka fala yaqumu ghairuhu, maka yang lain tidak bisa menempati posisinya debu. Katayammumi, sebagaimana tayammum. Artinya kalau tidak ada air kan kita tayammum. Ya, kalau tidak ada debu, apa boleh pakai batu, pakai yang lain umpamanya? Maka di sini jelas tidak boleh. Nah, ini alasan ulama yang pertama. Kenapa? Karena pertama hadisnya jelas, kemudian mensucikan najis mughalladhah ini termasuk cara bersuci yang berkaitan dengan debu, maka yang lain atau selain debu tidak bisa menempati posisinya debu sebagaimana tayammum. Tidak ada air, tidak ada debu, tidak bisa tayammum, maka sholat dihormatil waktu, orang itu harus sholat dihormatil waktu, sebagaimana video saya yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ini pendapat yang pertama. Wasani, yang kedua, naam, iya. Artinya selain debu, ya, yakni sabun atau kayu gaharu dan yang lainnya, itu bisa memposisikan
posisinya debu, artinya bisa mengganti posisinya debu. Ya, kadibari sebagaimana saat kita mau menyamak kulit bangkai. Yaqumu fihi ghairu syabbi wal qarbi. Maka dalam menyamak bangkai ini selain tawas dan juga daun akasia ini bisa mengganti posisinya. Bisa mengganti posisinya tawas dan daun akasia. Ya. Oleh karena di sini kadibari yaqumu fihi ghairu syabbi wal qardi maqamahuma. Sehingga selain tawas, selain daun akasia itu bisa menempati posisi keduanya ini. Wakal istinja'i dan juga seperti istinja yaqumu fihi ghairul hajarati maqamaha. Dan juga seperti istinja selain batu bisa menempati posisinya batu. Ini alasannya. Jadi yang pertama tidak boleh, yang kedua boleh, artinya bisa menggantikan posisinya debu sebagaimana saat menyamak ya. Selain tawas dan juga daun akasia ini bisa menempati posisinya keduanya ini. As-salis yang nomor 3, in wujidat turabu lam ya'dul ila ghairihi. Kalau ada debu maka tidak boleh pindah ke yang lain ya. Wa illam yajid jaza iqamatu ghairihi maqamahu lidharurati. Kalau tidak menemukan debu, maka boleh menempatkan selain debu pada tempatnya debu, alasannya lidharurah. Seperti itu. Wa minhum, dan juga ada sebagian daripada ulama, ulama qalah yang berkata yajuzu iqamati ghairi turab maqamahu, boleh memposisikan atau mengganti atau menempatkan selain debu maqamahu, tempatnya debu, fima yafsudu biisti'mali turab, dalam sesuatu yang kalau menggunakan debu maka sesuatu itu bisa rusak, seperti kasyari, baju. Jadi sebagian ulama ada yang mengatakan atau berpendapat bahwasanya boleh debu itu diganti dengan selain debu ya, tapi dipergunakan untuk sesuatu yang kalau memakai debu sesuatu itu bisa rusak. Contohnya seperti baju. Taruhlah baju putih seperti ini, Pak. Kalau pakai debu jadi amburadul nanti. Warnanya bisa jelek. Kan seperti itu. Ini sebagian ulama ada yang berpendapat seperti itu. Wala yajuzu fi ma la yafsuduh kal awani, dan tidak boleh dalam sesuatu yang sekiranya kalau pakai debu itu tidak bisa rusak, artinya tidak rusak. Ya. Contohnya seperti apa? Kal awani, sebagaimana benda-benda perabotan rumah seperti gelas itu tidak boleh. Nah, jadi dalam masalah ini, ulama ada 3 pendapat. Yang pertama mengatakan tidak boleh, artinya tidak boleh menggunakan sabun, artinya harus pakai debu, ya. Dikarenakan alasannya pertama hadisnya sudah jelas, kemudian mensucikan najis mughalladhah ini adalah cara bersuci yang selalu berkaitan, ya. Maka yang lain tidak mungkin menempati posisinya sebagaimana tayammum. Saat tidak ada air maka kita tayammum, saat tidak ada debu dan tidak ada air maka kita sholat dihormatil waktu, tidak bisa ke yang lain. Itu alasannya. Yang kedua, boleh, artinya bisa. Sabun dan kayu gaharu ini menempati posisinya debu. Alasannya apa? Seperti dibag, ya. Dibag itu menyamak. Yaqumu fihi ghairu syab, selain tawas dan juga daun akasia itu boleh mengganti posisi keduanya ini. Dan juga disamakan dengan istinja pakai batu. Awalnya istinja itu pakai batu Rasulullah. Akan tetapi ulama memperbolehkan untuk yang lain karena tujuannya istinja hanya meringankan najis. Ya, seperti itu. Yang ketiga, pendapatnya kalau ada debu maka tidak boleh pindah ke yang lain. Tapi kalau tidak ada debu maka boleh menempatkan selain debu ke tempatnya debu. Karena alasannya apa? Lidharurati. Sebagian ulama juga ada yang berpendapat kalau menggunakan debu maka sesuatu itu bisa rusak, maka yang lain bisa mengganti posisinya debu. Tapi kalau sekiranya menggunakan debu sesuatu tidak rusak, maka menggunakan selain debu itu tidak boleh. Ini tertuang dalam kitab Fathul Aziz Syarhul Wajiz juz 1 halaman 264.
Jadi untuk kaum muslimin dan muslimat yang mengalami najis mughalladhah, silahkan mau pilih yang mana. Semua ada ulamanya dan semua punya alasan. Yang salah itu kalau kita tidak punya dalilnya atau tidak mengikuti ulama. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.